Kami percaya akan kuasa firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu yang akan terus menuntun kami di dalam kami melangkah di dalam hidup kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. 1 mulai ayat 15, demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Ia, Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, Yesus. 20. Dan oleh Dia yang Ia mengekaniskan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh karena Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang mendamaikannya adalah dalam jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak cacat dan bagaimana. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu keutamaan Yesus. Keutamaan Yesus. Ya, saudara, kita tidak bisa memungkiri satu kenyataan bahwa ada orang-orang yang mengaku Kristen undur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tentu itu dengan berbagai alasan. Sementara itu ada juga orang yang tetap mengakui diri sebagai orang Kristen, masih mengikuti acara-acara, kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi semuanya itu dilakukan bukan karena imannya yang teguh. Ada yang tetap mengikuti kegiatan ibadah, kegiatan gereja, itu mungkin kalau dia pekerja dan bosnya ada di satu gereja itu karena tidak mau dipecat.
atau supaya dapat nilai tambah dari bosnya, mungkin dari ekstra gaji, karena supaya dipandang rajin ibadah. Ada juga yang tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan gerejawi dengan kelihatannya rajin, tetapi sekedar kebiasaan. Biasanya hari Minggu ibadah, kalau enggak itu rasanya enggak enak. Biasanya hari Rabu itu ada komsel, kalau enggak itu enggak enak. Cuma sebatas rasa di hati, enggak enak. Rajin absen ibadah, selalu hadir dalam komsel, tetapi tidak mengikuti setiap rangkaian ibadah dari awal sampai pada akhir, tidak fokus. Sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan rasa di hatinya sendiri. Tidak fokus ketika berdoa, tidak fokus ketika memuji Tuhan, tidak fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan jari jemari yang menari di atas HP-nya. Itulah yang dipesankan. Bahkan pesan firman Tuhan ini sangat kuat sekali memperingatkan jemaat di kota Kolose, agar satu, tetap bertekun dalam iman. Dan selanjutnya tadi dikatakan supaya apa? Tidak goyah, tidak tergeser pengharapan di dalam Injil. Kenapa banyak situasi yang terjadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi? Karena pengharapannya akan Injil sudah tergeser dengan HP, pengharapannya akan Injil sudah tergeser dari kebutuhan-kebutuhan dihormati, dihargai oleh orang lain, melebihi, mengalahkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Pengharapannya akan Injil digeser oleh banyak hal, walaupun sepertinya tetap eksis dalam setiap kegiatan gereja, tetapi tetap kosong hatinya, pikirannya, hidupnya tetap kosong karena tidak bisa menghadapkan wajahnya, kehidupannya kepada Tuhan seperti Tuhan yang senantiasa memberikan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketika Tuhan memberikan berkat-Nya dengan menghadapkan wajah-Nya kepada sidang jemaat, ketika Tuhan menyinari jemaat-Nya dengan wajah-Nya, tapi jemaat-Nya sedang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan apa yang dianggap penting, sehingga menganggap berkat Tuhan itu kalah pentingnya. Hal-hal seperti inilah yang tanpa disadari atau tidak sudah menggeser iman kita, tanpa kita meninggalkan nama agama di KTP, tanpa kita merubah itu, tanpa kita meninggalkan kursi di tempat ibadah. Tetapi realitasnya, pengharapan iman kita sudah tergeser. Kita tidak lagi tetap teguh
kita digoyahkan. Digoyang-goyang. Saudara, kalau pohon kadang-kadang kita tidak bisa naik, cukup kita goyang-goyang dari bawah saja, rontok itu buah-buahnya. Kehidupan kekristenan kita seringkali hanya digoyang-goyang oleh keadaan. Bisa rontok, bisa goyah, bisa berguguran. Itu sebabnya dalam ayat 23 ini betul-betul ditekankan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Celakanya banyak orang yang mengaku umat Tuhan mau digeser dari pengharapan Injil dengan banyak faktor tadi. Itu sebabnya penting sekali bagi Rasul Paulus untuk menyampaikan pesan penting firman Tuhan ini kepada sedang jemaat di kota Kolose. Dan saat ini penting untuk jemaat Tuhan di GRCA Bethlehem, supaya tetap teguh dalam iman, supaya tidak goyah apapun yang terjadi, supaya tidak bergoncang walaupun situasi datang silih berganti dan membahayakan, dan tidak bergeser pengharapan imannya. Mengapa ada tipe-tipe orang Kristen seperti itu tadi? Satu, mungkin karena tidak tahu, karena tidak pernah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadinya tidak tahu. Walaupun firman Tuhan disampaikan terus-menerus, diajarkan terus-menerus, tapi tetap tidak tahu, karena tidak fokus. Ataupun mengikuti setiap jalannya ibadah, jalannya PA, jalannya komsel diikuti, tapi kurang mempercayai. Maka ketika ada goyangan dalam kehidupan ini, jadi goyah dan tergoncang, lalu tergeser imannya. Tidak tahu siapa jati diri Yesus, kurang mengimani bahwa Yesus itu sesungguhnya sesuatu sesembahan yang luar biasa dahsyatnya. Karena tidak tahu jati diri Yesus, maka banyak yang terjadi penyimpangan-penyimpangan sebagai orang Kristen. Maka berita ini penting. Kita harus tahu jati diri Yesus. Siapa sesungguhnya Yesus? Mengapa harus kita puji, kita sembah? Mengapa kita harus beribadah seperti ini? Mengapa kita harus membentuk komsel? Mengapa kita harus adakan persekutuan pemuda? Mengapa harus ada sekolah minggu? Supaya kita diajar dan mengetahui siapa jati diri Yesus, siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Bagi anak-anak, bagi remaja, bagi pemuda, bagi para orang tua, bahkan bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah lanjut usia sekalipun, perlu tahu jati diri Yesus yang sesungguhnya. Dan bukan hanya tahu, dengan mengetahui itu diharapkan bisa menyadari, oh iya, Yesus itu ternyata tidak bisa dianggap remeh, karena Yesus memiliki keutamaan, jati diri yang melebihi apapun, jati diri Yesus yang tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di atas, di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Siapakah Yesus sesungguhnya?
Kita lihat siapa Yesus sungguhnya. Mulai ayat 1. Kita akan membaca berurutan dari ayat 15 tadi. Siapakah Yesus itu? Dalam ayat 15, Yesus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Di sini dikatakan dalam ayat 15, siapa Yesus itu? Yesus adalah wujud Allah yang nyata. Artinya apa? Bisa dilihat, diraba pada zamannya ketika Yesus datang ke dunia ini. Kalau kepercayaan lain selalu berkata, yang penting kita sebut Tuhan, yang penting kita menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tidak bisa menjawab. Yang penting Tuhan. Tetapi Alkitab menjelaskan, karena Alkitab adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu menjelaskan dirinya sendiri, siapa sesungguhnya. Maka Tuhan Allah itu memang dalam keadaannya yang asli, dalam kemuliaannya, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Tetapi kehadirannya bisa dirasakan dan dialami oleh setiap orang percaya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yesus turun ke dunia, Yesus adalah perwujudan dari Allah yang bisa dilihat, diraba pada zaman ketika Yesus datang ke dunia. Maka dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15 ini, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah. Allah itu tidak kelihatan. Tapi bagaimana yang tidak kelihatan itu bisa terlihat? Melalui Yesus yang turun ke dunia. Dalam wujud manusia. Bisa dilihat. Bisa menangis. Seperti manusia biasa. Tetapi di dalam diri Yesus itu menunjukkan dia adalah gambar Allah yang nyata sebagai pernyataan dari Allah yang tidak kelihatan. Maka berbahagia dan berbanggalah kita memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan umatnya, begitu dekat dengan orang yang percaya. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia yang mau bersama-sama menyertai umatnya. Hal kedua, dalam ayat yang ke-16 dikatakan ayat 16, karena di dalam dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus, untuk Dia, oleh Dia dan untuk Dia, oleh Yesus dan untuk Yesus, segala sesuatu diciptakan. Dari ayat 16 ini kita bisa tahu karena Tuhan menyatakan melalui firman-Nya bahwa Yesus adalah pencipta surga di bumi yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Baik singgasana, kerajaan atau bangsa-bangsa. Dengan jelas dikatakan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu tanpa kecuali. Diciptakan di dalam Yesus, oleh Yesus. Berarti Yesus adalah pencipta. Jelas
Dari 2 ayat ini kita sudah mendapati siapa sesungguhnya Yesus. Dia adalah wujud Allah yang menyatakan dirinya ke dunia ini. Yang kedua, Yesus adalah pencipta surga, bumi, alam semesta ini. Bukan hanya yang kelihatan mata kita, tapi yang tidak kelihatan pun diciptakan oleh Yesus. Hal yang ketiga, ayat 17. Ia ada, Yesus ada, terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Maksudnya apa? Yesus ada terlebih dulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Surga, langit, bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, apapun di alam semesta ini, itu namanya segala sesuatu. Dan dikatakan, ia ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus ada terlebih dahulu. Yang pertama kali Yesus ada. Dalam bahasa ayat yang pertama tadi dikatakan ia yang sulung, artinya apa? Yang pertama kali ada. Baru ketika Allah itu ada, maka Allah itu menciptakan alam semesta ini. Yesus ada terlebih dulu dari semua. Berarti Yesus, seperti tadi ada lagu dinyatakan, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus ada Alfa dan Omega. Artinya apa? Yesus itu yang sulung, yang pertama, yang terlebih dulu ada dari segala sesuatu. Itulah Yesus. Dari ayat 17 ini kita mendapati bahwa Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau dikatakan Yesus ada sebelum segala sesuatu ada, artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu yang pertama-tama ada di alam semesta ini. Kalau Yesus yang pertama-tama ada, kita bisa membayangkan siapa sesungguhnya Yesus itu. Yesus yang sulung. Yesus terlebih dulu ada. Yesus adalah Alfa, yang pertama-tama ada. Bahkan sebelum alam semesta ini ada. Ayat yang ke-18. Ayat 18. Ialah Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus kepala dari jemaat. Yesus kepala dari jemaat. Yesus yang sulung, yang pertama kali ada sebelum alam semesta ada. Yesus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Siapakah yang pernah bangkit sebelum Yesus?
Mungkin ada sejarah-sejarah, cerita-cerita legenda. Orang sudah dibunuh, mati, bangkit. Tapi itu dalam legenda, dalam cerita rakyat. Kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Tetapi Yesus dikatakan yang pertama bangkit karena ada dalam sejarah umat manusia dan tercatat dalam ilmu sejarah. Banyak kesaksian ahli-ahli sejarah yang menuliskan, yang menceritakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus dari kematian dan kenaikannya ke surga. Bukan hanya dilihat 1-2 orang. Bahkan ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Yesus yang sulung, Yesus yang pertama ada, Yesus yang bangkit dan naik ke surga, inilah yang adalah kepala gereja, pemimpin gereja. Artinya apa? Yesus adalah sumber kehidupan bagi jemaat, bagi gereja. Yesus adalah sumber kehidupan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian dan naik ke surga, maka sia-sialah kita percaya, sia-sia kita jadi orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian dan naik ke surga, sama saja kita dengan agama-agama yang lain. Tetapi inilah yang membedakan. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Inilah keistimewaan iman kita. Mengapa kita jangan sampai tergeser pengharapan iman kita? Mengapa kita dikatakan jangan goyah, tapi tetap tekun dalam iman dan tidak bergoncang? Karena dengan jelas dikatakan, Yesus yang sulung, Yesus yang pertama ada, Yesus yang pertama bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus yang serba pertama inilah, punya keistimewaan-keistimewaan inilah. Yesus adalah kepala gereja, pemimpin gereja. Maka saudara dan saya umat Tuhan di Bethlehem, Yesuslah sumber kehidupanmu. Kalau kita menyadari bahwa Yesus sumber kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa ogah-ogahan menganggap remeh satu persekutuan, satu ibadah di dalam Tuhan. Kalau kita menyadari kalau Yesus itu sebagai sumber kehidupan kita, maka kita akan memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya saat kita ibadah, saat kita melayani kepada Tuhan Yesus. Di manakah rasa hormatmu? Di manakah rasa kagummu? Di manakah rasa banggamu kepada Yesus sumber kehidupanmu? Ketika engkau melayani, ketika engkau ibadah, ketika engkau bersekutu di dalam Tuhan. Betapa Yesus itu yang utama, yang pertama dari segala yang ada. Bukankah Yesus itu yang bangkit dan naik ke surga? Sangat-sangat spesial. Supaya apa? Supaya di ayat selanjutnya itu terjadi. Lalu bagian yang ke-6 kita bisa melihat. Bagian kelima, 1, 2, 3, 4 ya. Yesus sumber kehidupannya kelima. Ayat 19. Kolose 1 ayat 19.
seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Maksudnya apa? Seluruh kepenuhan Allah itu. Semua yang ada dalam diri Allah itu ada juga di dalam Yesus. Kemahasempurnaan Allah itu ada juga di dalam Yesus. Maka dikatakan seluruh kepenuhan Allah, seluruh kesempurnaan Allah, apapun yang ada dalam diri Allah yang tidak kelihatan itu ada dalam diri Yesus, yang adalah gambar wujud Allah yang kelihatan. Artinya apa? Dari ayat yang ke-19 ini kita tahu pasti. Kalau dari yang pertama tadi dikatakan, ayat yang ke-15 tadi, Yesus adalah wujud Allah yang nyata, yang kelihatan. Yang kedua tadi, Yesus adalah pencipta. Yang ketiga, Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Yang keempat, Yesus adalah sumber kehidupan jemaat Tuhan. Yang kelima, kita bisa membaca dari 1, 2, 3, 4 ini. Yang kelima, dari ayat yang ke-19, segala kesempurnaan Allah ada dalam diri Yesus. Kalau Allah itu maha sempurna, Yesus maha sempurna. Artinya apa? Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Betapa bangga, betapa bahagia kita memiliki Allah di dalam nama Yesus. Maka Yesus layak kita hormati, kita banggakan, kita puji-puji, kita utamakan menjadi yang pertama, terutama dalam hidup kita. Melebihi apapun yang ada dalam diri kita. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau tadi 1, 2, 3 itu secara umum. Keempat tadi, Yesus sumber kehidupan jemaat, itu khusus untuk jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Yang kelima tadi menyatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu yang keenam, ini secara khusus untuk kita yang sungguh-sungguh percaya. Ayat 20 dan 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Yesus, salib Kristus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dari ayat 20 dan 22 ini kita mendapati secara khusus untuk orang yang percaya kepada Yesus. Apa itu? Bahwa setiap orang yang percaya sudah diampuni dosanya, hidup berdamai dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui apa orang percaya diampuni dosanya? Melalui apa orang percaya, orang beriman itu diperdamaikan dengan pribadi Allah sendiri? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu ditekankan secara khusus dalam kalimat ayat yang ke-20. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
ini menekankan darah salib Kristus memberikan pendamaian, memberikan pengampunan dosa, penghapusan dosa kepada setiap orang yang percaya. Kenapa harus dituliskan darah salib Kristus? Karena bisa saja Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib, tapi darahnya tertumpah. Saat apa? Dicambuk. Saat ditangkap di Taman Getsemani, Yesus sudah dipukul, Yesus sudah dicambuk. Sepanjang jalan di arah ada yang mencambuk, ada yang menyiksa. Dan pasti sekujur tubuhnya itu terluka. Dan ketika terluka, pasti darah menetes, darah keluar, darah muncrat, darah Yesus berjatuhan di muka bumi. Bisa saja Yesus dicambuk, disiksa, menderita, luka begitu banyak, lalu darahnya muncrat ke atas bumi kemana-mana. Tapi Yesus tidak mati. Tapi Yesus tidak disalib. Artinya apa? Penderitaan Yesus kalau tidak sampai di atas kayu salib, itu tidak akan mencapai penghapusan dosa yang menjadi syarat dari hukum perjanjian lama, bahwa segala sesuatu untuk pengampunan dosa diperlukan apa? Darah binatang, domba, lembu, burung tegukur. Kenapa ditekankan darah salib Yesus? Ini menekankan bahwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib Bukit Golgota itu menjadi puncak dari pengorbanan Tuhan, yang untuk menunjukkan, untuk menyatakan betapa Tuhan Yesus begitu sayang, begitu mengasihi saudara dan saya. Dalam Injil Yohanes dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengacu kepada kehadiran Yesus melalui Natal sampai di atas kayu salib. Darahnya tercurah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ini penting untuk kita percayai. Seperti Alkitab juga menekankan dan menegaskan bahwa puncak klimaks dari kasih Allah yang dibuktikan itu adalah sampai mati di atas kayu salib. Darah salib Kristus, bukan darah yang tertumpah dari tanah sepanjang jalan menuju Golgota, bukan, tapi darah salib Yesus. Nabi mana yang bisa mengampuni dosa? Nabi mana, orang suci mana yang bisa memperdamaikan umatnya, manusia, dengan dirinya, Allah yang penuh kemuliaan? Hanya Yesus yang adalah gambar wujud Allah yang nyata. Hanya Yesus yang adalah Allah sendiri. Kalau kita menyadari jati diri Yesus yang begitu hebat, maka kita tidak akan bisa anggap enteng, anggap remeh kasih dan pengorbanan Tuhan. Setiap kali kita memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan hati yang hancur. Setiap kali kita menghadap Tuhan, kita akan menghadap Tuhan untuk mengenang kasih-Nya.
Setiap tuh kita menghadap Tuhan, kita akan penuh sukacita. Bukan sukacita cengengesan, bercanda, tapi sukacita karena Tuhan memenuhi hati kita dengan pengampunan, dengan keselamatan oleh darah salib Yesus. Kalau kita mengikuti ibadah, kalau kita melayani Tuhan sambil cengengesan, sambil bersendaguro, dong, dipertanyakan bagaimana rasa hormat kita, kagum kita kepada Tuhan yang sampai mati di atas kayu salib. Dia rela demi saudara dan saya mengaku percaya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita menjadi sadar, menyadari betul bahwa setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita melayani, itu karena Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Itu semua bisa karena Yesus yang sungguh-sungguh membuktikan cintanya, kasihnya dengan rela berkorban. Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Mari kita buktikan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, kerelaan kita untuk berkorban waktu, berkorban perasaan, korban apapun untuk kita bisa menghadap Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Di sisi lain penuh damai dan sukacita karena kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Haleluya.